Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Amma ba'd. Pemirsa, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedung Waru yang dimuliakan Allah, marilah dalam kesempatan yang insyaallah penuh barakah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan di bulan puasa ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin dan perkenankan saat ini saya mendapatkan tugas dari alma mater kita, dari SMA Negeri 1 Gedung Waru, untuk menyampaikan materi daripada kegiatan Pondok Ramadan. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini adalah yang berhubungan dengan masalah haji. Tentunya kita patut bersyukur karena tidak seperti biasanya kegiatan Pondok Ramadan di SMA Negeri 1 Gedung Waru yang biasanya dilaksanakan secara langsung di sekolah, akan tetapi dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama 1 tahun ini, bahkan pada tahun yang lalu di awal-awalnya pandemi COVID-19 kita sama sekali tidak bisa melaksanakan kegiatan di sekolah maupun kegiatan yang bersifat virtual, sehingga pada tahun yang lalu untuk kegiatan Pondok Ramadan juga tidak bisa terlaksanakan. Bersyukur dan alhamdulillah pada tahun ini, meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, dengan segala upaya kita masih bisa untuk melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Tentunya kegiatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, terutama bagi kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedung Waru, dan juga akan menambahkan pengetahuan bagi kalian semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan yang paling khusus, mudah-mudahan kegiatan ini juga termasuk daripada kegiatan ibadah, yang tentunya karena ini adalah merupakan kegiatan ibadah, harapan kita adalah untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita mulai materi yang berhubungan dengan masalah haji. Sebelum saya menyampaikan materi tentang haji, tentunya kita masih ingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini sebagai hadis yang pokok
sebagai dasar ketentuan bagi umat Islam, di mana menurut syariah bahwa Islam itu didirikan atas 5 dasar atau 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhana, wal haji. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua yaitu mendirikan sholat sesuai dengan syariah. 1 hari 1 malam kita melaksanakan kewajiban sholat sebanyak 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Berbicara mengenai zakat, ada bermacam-macam jenis zakat, dan itu nanti akan disampaikan tersendiri ya dalam kegiatan Pondok Ramadan kali ini. Kemudian yang keempat adalah menjalankan puasa, dan terutama adalah puasa Ramadan. Ini adalah sebagai kewajiban bagi seorang muslim, sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah 5 dasar atau 5 rukun daripada agama Islam yang harus ditegakkan oleh setiap umat Islam. Kalau kita mencermati dari kelima rukun Islam itu, 1 sampai 4 itu adalah mengandung perintah. Tetapi khusus untuk yang kelima, di samping itu mengandung perintah, umat Islam meyakini bahwa rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji, di samping itu sebagai perintah, itu juga merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah haji tidak mungkin dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Karena pada prinsipnya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariah, yaitu diwajibkan bagi orang-orang yang memang benar-benar mampu. Bagi orang yang tidak mampu tentunya tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Inilah bedanya rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, dengan rukun-rukun Islam yang nomor 1 sampai dengan nomor 4. Baiklah anak-anakku, berbicara mengenai haji tentunya tidak lepas daripada apa yang dinamakan yaitu umroh. Karena antara haji dan umroh itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Karena apa? Pada prinsipnya setiap kegiatan ibadah haji itu pasti juga disertai dengan apa yang disebut dengan umroh. Namun sebaliknya, setiap umroh belum tentu itu disertai dengan kegiatan atau pelaksanaan ibadah haji. Sehingga dengan demikian kesimpulannya bahwa umroh itu ada di dalam kegiatan jamaah haji, ibadah haji. Nah, itulah yang merupakan bentuk rangkaian atau hubungan antara haji dan umroh. Karena pada prinsipnya dalam kegiatan umroh yang dilaksanakan bersamaan atau kegiatan pada pelaksanaan ibadah haji ini akan menentukan jenis-jenis atau macam-macam daripada hajinya. Oleh karena itu, sedikit saya singgung apa itu
itu yang dimaksud dengan umroh dan apa itu yang dimaksud dengan haji. Sesuai dengan tinjauan bahasanya bahwa yang pertama umroh yaitu suatu kegiatan ziarah mengunjungi Baitullah Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu umrah. Sedangkan haji adalah berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya semata. Itulah perbedaan antara umrah dan haji. Kalau kita melihat perbedaannya, jelas antara umrah dan haji itu memang kegiatannya berbeda. Kalau kita melihat waktunya, umroh itu bisa dilaksanakan oleh kapan saja, sepanjang masa. Tetapi kalau yang namanya haji itu hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah yang biasanya dilaksanakan mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu haji. Kemudian kalau kita melihat daripada hukum, baik itu umroh maupun haji, tentunya kalau kegiatan umroh menurut Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi memberikan hukum bahwa umrah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Itu umrah. Kemudian kalau kita melihat haji, bahwa untuk haji hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang telah mampu, dan kewajiban itu hanya berlaku hanya satu kali saja dalam seumur hidup. Kalau misalkan ada yang pergi haji sampai berkali-kali, maka haji yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya itu bukan merupakan suatu kewajiban, tapi itu hanyalah merupakan sunnah saja. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau tadi di depan saya sampaikan bahwa dalam rangkaian ibadah haji ini juga ada mempunyai hubungan, ada kaitannya dengan kegiatan umroh. Karena kegiatan umroh dan haji yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini akan menentukan jenis dan macam daripada haji tersebut. Kalau kita melihat dari jenis atau macam daripada ibadah haji, ya, secara syar'iyah bahwa haji itu dibedakan atau terdiri dari 3 macam atau jenis haji. Yang pertama adalah yang disebut sebagai haji ifrad. Yang kedua yaitu yang disebut sebagai haji tamattu. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai haji qiran. Nah, adanya 3 macam jenis haji ini bisa ditentukan atau bisa dilihat daripada
pelaksanaan umrohnya. Jadi kegiatan umroh yang dilakukan oleh jamaah haji ini akan menentukan hajinya termasuk jenis atau macam apa. Ada yang disebut sebagai haji ifrad, ada yang disebut sebagai haji tamattu, dan ada yang disebut sebagai haji qiran. Kita mulai yang pertama, yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah amalan haji dikerjakan tersendiri. Jadi sesuai dengan istilah ifrad itu sendiri, bahwa ifrad itu adalah tersendiri. Jadi dengan demikian bahwa antara haji dan umroh itu dilaksanakan tersendiri. Konsekuensinya bahwa di dalam haji ifrad itu boleh hanya melaksanakan haji saja tanpa melaksanakan umroh. Itu ifrad. Atau yang kedua, bisa melaksanakan kedua-duanya. Akan tetapi di dalam jenis haji ifrad itu diawali dengan melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian setelah hajinya selesai baru melaksanakan umroh. Nah, kegiatan haji yang demikian inilah yang disebut sebagai haji ifrad. Nah, tentunya masing-masing jenis haji ini juga mempunyai konsekuensi. Untuk haji ifrad sesuai dengan syariah, bahwa untuk haji ifrad ini tanpa dikenakan dam. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk haji ifrad ya, itu tidak dikenakan dam. Lalu apa dam itu? Dam itu adalah, kalau di Indonesia namanya adalah denda. Berupa apa? Damnya ya, itu berupa bisa menyembelih seekor kambing. Tapi untuk haji ifrad ini tanpa adanya dam. Jadi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji dengan jenis haji ifrad ini tanpa dikenakan dam, tanpa menyembelih seekor kambing. Kemudian yang kedua, yaitu yang disebut dengan haji tamattu. Haji tamattu sesuai dengan istilah tamattu sendiri, tamattu itu artinya adalah bersenang-senang. Nah, kenapa kok disebut sebagai bersenang-senang? Wallahu a'lam. Tapi tentunya kalau kita melihat secara teliti dan secara rinci daripada pelaksanaan ibadah haji, mungkin nanti kita akan menemukan saat-saat yang mungkin itu yang disebut sebagai saat-saat yang menyenangkan. Ya, untuk haji tamattu ya, yang disebut sebagai haji tamattu ini juga ditentukan daripada kegiatan atau pelaksanaan umrohnya. Dikatakan sebagai haji tamattu ini apabila amalan umroh dikerjakan terlebih dahulu, kemudian mengerjakan amalan haji. Itu tamattu. Jadi umrohnya dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian hajinya dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan umroh. Itu yang disebut sebagai tamattu. Konsekuensinya untuk haji tamattu ini adalah setiap orang yang melakukan ibadah haji dengan melaksanakan haji tamattu ini ada kewajiban untuk membayar dam. Ada kewajiban membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing ya, atau melaksanakan
di tanah Mekah sana, kemudian nanti disambung di tanah air kalau sudah pulang. Itu kalau tidak mampu dengan membayar menyembelih seekor kambing. Ya, kalau puasa ini biasanya 3 hari dilaksanakan di tanah suci, kemudian nanti setelah kembali ke tanah air dilanjutkan yaitu selama 7 hari. Jadi totalnya adalah 10 hari. Itu untuk dam. Nah, haji tamattu ini biasanya jenis haji yang paling banyak diambil oleh jamaah haji dari Indonesia. Jadi sebagian besar jamaah haji dari Indonesia ini melaksanakan haji tamattu. Kenapa kok tamattu? Karena tenggang waktu antara kedatangan di Makkah Al-Mukarramah dengan pelaksanaan kegiatan jamaah haji itu ada tenggang waktu berhari-hari, terutama adalah untuk yang gelombang pertama. Ya. Karena biasanya untuk jamaah haji Indonesia itu dibagi menjadi 2 gelombang, ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua. Khususnya untuk gelombang pertama, ini biasanya tenggang waktu antara kegiatan umroh dengan pelaksanaan ibadah haji ini ada beberapa hari, bahkan ada yang 2 minggu. Sehingga ketika setelah melaksanakan umroh, yaitu umroh wajib haji, ya, mereka berhenti dulu, ya, tahallul dulu, kemudian menunggu sampai tibanya waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu yang dimulai tanggal 8, yaitu jamaah haji berangkat ke wukuf di Arafah, ya, sampai dengan tanggal 12 atau tanggal 13 yang berakhir di Mina. Jadi oleh karena itu untuk jamaah haji Indonesia ini sebagian besar ini adalah mengambil haji tamattu. Ini pertimbangannya adalah karena waktu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan haji qiran. Ya, qiran. Qiran itu artinya adalah bersama atau kebersamaan. Yang dimaksud dengan haji qiran adalah amalan haji dan umroh dikerjakan secara bersama-sama. Konsekuensi dari pelaksanaan haji qiran yang antara umroh dan hajinya dilaksanakan bersama-sama, konsekuensinya tentunya ketika ihram, ketika niat, ini biasanya dilaksanakan bersamaan, baik itu niat umroh maupun niat hajinya. Ya. Jadi 1 kali niat itu 2 kegiatan, yaitu umroh dan haji. Itu yang disebut sebagai haji qiran. Konsekuensi yang kedua, untuk haji qiran ini sama halnya dengan haji tamattu. Kalau di dalam haji tamattu tadi dikenakan dam, yaitu menyembelih seekor kambing atau diganti dengan puasa, haji qiran juga dikenakan untuk membayar dam, seperti dam sesuai ketentuan pada haji tamattu tadi. Nah, inilah anak-anak, ya. Jadi hubungan antara umroh dan haji ini memang tidak bisa dipisahkan, karena antara kegiatan umroh dan haji ini akan menentukan jenis atau macamnya haji. Apakah itu haji ifrad, apakah itu haji tamattu, apakah itu haji qiran. Ini sangat ditentukan oleh kegiatan
apakah umrohnya dilaksanakan sesudah haji atau umrohnya dilaksanakan bersama-sama dengan kegiatan haji. Nah, ini akan menentukan jenis dan macam daripada ibadah haji. Ya. Kalau bagi orang-orang Indonesia atau jemaah haji Indonesia, ini sebagian besar adalah yang diambil adalah haji tamattu karena pertimbangan waktu. Nah, sedangkan untuk haji ifrad dan haji qiran ini biasanya bagi orang-orang yang memang waktunya itu sangat mepet sekali, ya. Sehingga mereka datang di tanah suci Mekah itu sudah mendekati pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau tamattu ini biasanya sebelum tiba saat waktunya haji, jamaah haji sudah bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga yang paling ringan yang dilaksanakan adalah haji tamattu. Baik, kita lanjutkan, yaitu mengenai syarat haji. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Sesuai dengan ketentuan atau syariah bahwa syarat-syarat orang melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama adalah orang Islam. Ini sudah jelas. Kalau bukan orang Islam tentu tidak mempunyai kewajiban ibadah haji. Jadi yang pertama adalah Islam. Sebetulnya semua orang Islam ini mempunyai kewajiban, tapi nanti kita melihat untuk syarat yang terakhir. Ya. Yang kedua adalah balik, yaitu dewasa. Jadi untuk anak-anak ya yang belum balik, ini belum mempunyai ya, kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sering kita jumpai bahwa kadang-kadang banyak anak-anak yang belum mencapai usia balik, ini oleh orang tuanya juga diajak untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, tentunya bagi anak-anak tersebut karena belum balik, ini belum merupakan suatu kewajiban. Oleh karena belum merupakan suatu kewajiban, maka sebagian ulama berpendapat untuk anak-anak yang belum balik yang melaksanakan ibadah haji, ini nanti kalau mereka sudah dewasa, ini wajib untuk istilahnya mengulang kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Karena menurut ketentuan bahwa ibadah hajinya anak-anak itu belum dianggap sah karena belum dewasa. Yang ketiga adalah akil atau berakal sehat. Jadi sehat secara rohaniah, sehat secara kejiwaan. Jadi kalau misalkan orang yang secara rohaniah, secara kejiwaan tidak sehat, atau misalkan kalau di kalangan masyarakat kita, yaitu orang yang sakit jiwa, orang yang gila, itu tidak masuk di dalam syarat haji. Artinya bahwa mereka itu tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat adalah merdeka. Artinya ketentuan ini bahwa yang sesuai dengan syarat haji yang memenuhi kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji adalah merdeka. Artinya bukan hamba sahaya atau yang seringkali disebut sebagai budak belian. Jadi seorang budak belian atau hamba sahaya itu dianggap sebagai orang yang tidak merdeka. Ya. Artinya mereka itu berada di bawah naungan daripada naungan atau kekuasaan atau kendali dari orang lain, ya, sehingga mereka dikatakan sebagai bukan orang yang merdeka.
jadi selalu terbatas, yang disebut sebagai hamba saya atau budak. Jadi mereka-mereka ini juga tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu yang disebut sebagai istita'ah. Artinya adalah mampu. Ya. Istita'ah atau mampu. Nah, pengertian istita'ah atau mampu di sini meliputi ada beberapa kemampuan, ya, paling tidak mampu di sini ditinjau dari 3 hal. Yang pertama adalah mampu dalam arti sehat jasmani dan rohani. Ya. Jadi seorang jamaah haji itu harus sehat jasmani secara fisik. Karena apa? Karena pada prinsipnya kegiatan ibadah haji itu identik dengan ibadah fisik. Ya. Jadi ibadah haji itu identik dengan ibadah fisik. Karena kegiatan-kegiatan selama kegiatan ibadah haji itu memerlukan fisik yang cukup. Ya. Karena banyak kita ketahui bahwa di dalam kegiatan ibadah haji itu banyak memerlukan perjalanan, memerlukan suatu kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar itu memfokuskan pada kegiatan fisik. Ya. Kemudian juga sehat rohani seperti tadi. Artinya bahwa jamaah haji itu harus benar-benar sehat secara kejiwaan. Yang kedua adalah mampu secara ekonomi. Artinya bahwa mampu untuk membayar biaya untuk pelaksanaan ibadah haji, kemudian juga mampu untuk orang-orang atau keluarga yang ditinggalkan. Ya. Jadi dalam ajaran Islam ini tidak mewajibkan bagi orang yang tidak mampu. Misalkan punya harta, ya. Misalkan punya harta selahan lahan, ya, sawah. Dan sawah itu adalah merupakan satu-satunya sebagai sumber ekonomi, ya, satu-satunya sumber ekonomi. Kok kemudian yang punya sawah itu, ya, mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian sawahnya dijual? Nah, ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Ya, karena apa? Karena ladang atau sawah itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki. Sehingga kalau sawah atau ladang itu dijual, tentunya sumber rezekinya itu tidak ada. Yang akhirnya yang timbul adalah kemudaratan. Jadi tidak boleh, ya, secara ekonomi kok terus memaksakan diri karena saya punya satu-satunya punya ini harus saya jual untuk melaksanakan ibadah haji karena ibadah haji itu adalah wajib. Tidak seperti itu. Ya. Jadi yang dikatakan mampu secara ekonomi memang mempunyai harta yang lebih untuk melaksanakan ibadah haji, mampu membayar biaya hajinya, dan juga mampu untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ya, tidak dibenarkan misalkan seorang suami melaksanakan ibadah haji, kemudian keluarga yang ditinggalkan keleleran, ya, tidak ada nafkah, ya, yang terjadi adalah kelaparan dan sebagainya. Ini juga tidak dibenarkan oleh secara syariah. Ini yang kedua, yaitu mampu secara ekonomi. Dan yang ketiga adalah mampu dari sisi keamanan. Nah, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji ini juga harus melihat dari situasi lingkungan, mulai dari berangkat dari tanah air sampai dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Makassar. Jadi apakah benar-benar di dalam perjalanan menuju ke sana, atau saat melaksanakan kegiatan di sana, atau ketika pulang ke tanah air,
ini benar-benar dalam perjalanan itu aman. Jadi kalau sekiranya di dalam perjalanan itu tidak aman, ini juga tidak wajib meskipun mampu secara ekonomi. Ya, karena apa? Karena ini bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ya, apalagi kalau dulu di Timur Tengah sana mayoritas adalah dikenal sebagai negara yang sering konflik, sering terjadi peperangan. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Ya. Kalau misalkan di tengah perjalanan itu terhalang adanya peperangan, apakah nanti kalau kita melaksanakan ibadah haji itu aman atau tidak? Ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Ini yang disebut sebagai istitoah atau mampu. Anak-anak yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kita melihat daripada syarat haji, yang berikutnya adalah rukun haji. Ya, karena di samping rukun nanti juga ada apa yang disebut dengan wajib haji. Kita lanjutkan, yaitu rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain walaupun dengan dam. Jika rukun haji ditinggalkan, maka ibadah haji seseorang tidak sah. Nah, ini yang paling berat, ya, yang paling berat, yang harus dijaga, yang harus dipenuhi di dalam kegiatan pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah rukun haji. Nah, berbicara mengenai rukun haji, ya, yaitu yang pertama yang disebut sebagai ihram haji atau niat. Nah, untuk yang pertama ihram haji, ya, atau niat, ini menjadi suatu rukun dalam kegiatan ibadah haji, karena kalau ini ditinggalkan atau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Ya, ihram haji, ya. Jadi kenapa disebut sebagai ihram? Biasanya jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ini tidak lepas dari niat. Nah, ketika seseorang calon jamaah haji yang akan melaksanakan haji, ketika niat ini harus sudah berpakaian ihram. Ya. Jadi harus sudah berpakaian ihram. Tidak dibenarkan ketika niat seorang jamaah haji ini belum memakai pakaian ihram. Karena pada prinsipnya, ya, dalam ihram haji atau niat ini ada beberapa sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Ya. Misalkan harus mandi dulu sebelum ihram, kemudian wudu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat sunat ihram. Kemudian juga memakai wangi-wangian, memotong kuku, ya, itu sebagai sunnah-sunnah yang biasanya dilakukan oleh jamaah haji, ya, sebelum melaksanakan ihram haji atau niat. Ya, ini merupakan suatu rukun, kalau ini ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Pada prinsipnya menurut hadis Nabi, Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa al-haji Arafah. Jadi yang disebut sebagai haji itu pada dasarnya adalah melaksanakan wukuf di Arafah.
Oleh karena itu maka Arafah ini adalah sebagai rukun, salah satu daripada rukun haji. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf, tentunya kalian sudah sering mendengar istilah ini. Tawaf itu adalah kegiatan untuk mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali putaran. Nah, di dalam rukun haji itu ada yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah di dalam rukun haji ini adalah merupakan suatu kewajiban juga, ya, rukun yang harus dilaksanakan. Jadi ketika jamaah haji biasanya tawaf ibadah ini dilaksanakan setelah jamaah haji melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, dan selama mabit di Mina ini juga ada kegiatan yaitu melontar jamroh. Untuk jamaah haji ini biasanya ada yang sampai tanggal 12, ya. Kemudian ada yang sampai dengan tanggal 13. Untuk yang jamaah haji yang melontar jamrohnya yang berakhir pada tanggal 12, ini biasanya yang disebut dengan istilah nafar awal. Sedangkan untuk jamaah haji yang melaksanakan kegiatan melontar jamroh sampai dengan tanggal 13, ya, itu yang disebut sebagai nafar sani, ya. Jadi tidak ada ketentuan harus sampai dengan tanggal 13, tidak ada ketentuan harus sampai tanggal 12. Jadi boleh setelah tanggal melontar jamroh tanggal 12 kemudian meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah, atau tanggal 13 setelah melontar jumroh kemudian meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah. Nah, setelah kembali ke Mekah ini biasanya ada satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji, yaitu melaksanakan tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah. Makanya tawaf ini yang disebut sebagai tawaf wajib, tawaf haji, ya, karena ini sebagai atau merupakan bagian daripada rukun haji, ya. Jadi setelah sampai di Mekah biasanya istirahat sebentar, kemudian juga sambil melihat situasi dan kondisi di Masjidil Haram, ya, kalau memungkinkan untuk melaksanakan tawaf, ini juga biasanya jemaah haji langsung datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah, sebagai catatan, ini biasanya tanggal-tanggal ini, ya, tanggal 12, tanggal 13, ini orang yang melaksanakan tawaf di Masjidil Haram ini sangat luar biasa. Karena secara bersamaan semua jamaah haji yang mereka sudah kembali ke Mekah, mereka akan melaksanakan tawaf ifadah, ya, melaksanakan tawaf ifadah. Makanya biasanya pada saat itu sangat ramai sekali, ya, di pelataran Masjidil Haram di sekitar Ka'bah ini biasanya sangat full, sangat desak-desakan. Bahkan pengalaman saya dulu ketika tawaf ifadah itu tidak bisa melaksanakan tawaf di pelataran Ka'bah. Akhirnya saya tawaf di atas masjid, ya, di tingkat 4, di atas sendiri, ya. Yang biasanya tawaf kalau di pelataran Ka'bah itu bisa dilaksanakan setengah jam, ya, tapi karena berhubung saya melaksanakan tawaf di tingkat 4 dan jaraknya dengan titik Ka'bah itu tentunya semakin jauh, jadi semakin jauh dari koordinat Ka'bah ini maka putarannya juga semakin jauh, sehingga pada saat itu saya mulai tawaf
nanti saya bergabung di bawah, ini akan sangat membahayakan terhadap jiwa raga saya. Apalagi saya bersama-sama dengan rombongan, ya, banyak yang sudah usianya sudah gugur, sehingga saya harus berpikiran menyelamatkan daripada jiwa raga, baik jiwa raga saya sendiri maupun teman-teman satu rombongan. Itu tawaf ifadah. Kemudian setelah tawaf ifadah yang juga merupakan rukun haji adalah sa'i. Nah, ini biasanya sa'i ini adalah artinya adalah lari-lari kecil dari Bukit Shafa sampai dengan Bukit Marwah. Nah, biasanya sa'i ini dilaksanakan setelah tawaf ifadah, karena jarak tempat antara tawaf dengan sa'i itu bersebelahan, ya. Jadi kalau tawafnya itu di pelataran terbuka, tapi untuk sa'inya itu di tempat tertutup, yaitu di dalam masjid, di dalam lingkungan Masjidil Haram. Ya. Itu lari-lari kecil, ya, dari Shafa sampai Marwah sampai sebanyak 7 kali yang dihitung mulai dari Shafa dan berakhir sampai Marwah. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah cukur, ya, bercukur. Kegiatan bercukur ini juga dilaksanakan biasanya setelah sa'i selesai selama 7 kali perjalanan antara Shafa sampai Marwah, kemudian diakhiri dengan kegiatan bercukur. Untuk laki-laki boleh, ya, dan bahkan juga dianjurkan dan disunatkan untuk mencukur gundul, ya, semua rambut, ya, itu. Tetapi untuk wanita tidak, ya. Untuk wanita tidak. Untuk wanita cukup, ya, mengambil 3 helai rambut kemudian dicukur. Dan yang berikutnya adalah tertib, artinya bahwa rukun-rukun itu dilaksanakan secara berurutan. Nah, ini yang disebut sebagai rukun haji. Jadi sebagai kesimpulan bahwa rukun ini adalah yang menentukan sah tidaknya haji. Apabila di antara rukun-rukun itu tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap tidak sah. Itu untuk rukun, karena tidak bisa diganti dengan amalan-amalan yang lain atau diganti dengan membayar dam. Ini tidak bisa. Jadi harus dilaksanakan dan harus dikerjakan. Nah, bagaimana kalau misalkan karena sesuatu hal tidak bisa dilaksanakan? Nah, ini sebagian ulama juga ada yang berpendapat karena hajinya tidak sah, maka wajib mengulang, ya, melaksanakan ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, begitu berannya, ya, yang berkaitan dengan rukun, maka setiap jamaah haji ini yang berkaitan dengan rukun ini selalu sangat diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah wajib haji. Berbeda dengan rukun haji, kalau wajib haji, apabila wajib haji itu tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, ini bisa diganti dengan amalan-amalan yang lain atau bisa diganti dengan membayar dam. Jadi artinya kalau wajib haji, misalkan itu tidak dikerjakan atau dilaksanakan, maka hajinya tetap sah selama yang ditinggalkan atau yang tidak dikerjakan itu diganti dengan amalan-amalan yang lain sesuai dengan ketentuan atau dengan membayar dam. Jadi hajinya masih tetap sah, tapi dengan ketentuan itu tadi. Nah, oleh karena itu untuk wajib haji ini ada beberapa wajib haji. Yang pertama adalah ihram, yakni niat berhaji dari mikot.
perlu diketahui bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan haji, ya, dalam rangka niat haji ini tidak sembarang ya melaksanakan niat, tetapi ada ketentuan, ya. Ketentuannya adalah yang disebut sebagai mikot, ya. Berbicara mengenai mikot itu adalah sebagai batas bolehnya untuk berniat haji. Nah, untuk mikot, ya, berbicara mengenai mikot ini di dalam syariah ada dua macam mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu yang disebut sebagai batas waktu. Artinya kapan calon jamaah haji itu atau jamaah haji itu boleh melakukan ikram atau boleh melakukan niat atau memulai niatnya, ya. Sesuai dengan mikot zamani bahwa batas waktu untuk boleh melaksanakan ikram atau niat yaitu mulai tanggal 1 Syawal, ya, sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, ya, sampai tanggal 10 terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ini batas waktu untuk melaksanakan niat ikram, ya, yang disebut dengan mikot zamani. Kemudian yang kedua yaitu mikot makani. Makani artinya tempat, ya. Berarti yang dimaksud dengan mikot makani adalah batas tempat untuk memulai ikram haji atau umroh. Nah, berkaitan dengan mikot makani yaitu tempat, artinya di sini adalah tempat yang sudah ditentukan, ya, secara syariah, ya, seseorang di mana boleh memulai melaksanakan ikram atau niat haji. Nah, karena kita di Indonesia tentunya yang saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan mikot yaitu yang biasa dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa bahwa untuk jamaah haji Indonesia di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama dan yang kedua adalah gelombang kedua. Karena banyaknya jumlah jamaah haji Indonesia, ya, kurang lebih setiap tahunnya ini ada 200.000 jamaah haji yang harus diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga begitu banyaknya, maka perjalanan ibadah haji, ya, mulai keberangkatan sampai pemulangan itu dibagi menjadi dua gelombang. Nah, tentunya perbedaan gelombang ini juga akan membedakan arah perjalanannya. Untuk gelombang yang pertama, ya, gelombang pertama ini biasanya saat mulai berangkat dari tanah air dengan waktu pelaksanaan ibadah haji yaitu mulai berangkat ke Arafah tanggal 8, ya, ini masih panjang sekali. Oleh karena itu untuk gelombang pertama ini biasanya tidak langsung tiba di Makkah, tetapi untuk jamaah haji gelombang pertama ini, ya, dari tanah air menuju Madinah terlebih dahulu. Kenapa di Madinah? Karena di Madinah ini ada kegiatan ziarah, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Di sana kegiatannya jamaah haji yaitu melaksanakan sholat yang disebut sebagai arba'in, yaitu sholat jamaah 5 waktu selama 40 kali waktu. Itu. Makanya biasanya di Madinah sana dalam melaksanakan arba'in jamaah haji ini butuh waktu 8 hari. Jadi kalau 1 hari itu 5
waktu sholat, maka 5 kali 8 sama dengan 40. Sesuai dengan istilah arba'in, yaitu sholat jamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali waktu. Kemudian setelah itu dari Madinah diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan umroh dan haji. Nah, untuk jamaah haji dari Indonesia untuk gelombang pertama ini sebagai mikotnya, ya, sebagai mikotnya ini ketika jarak antara Madinah dan Makkah itu ada sebuah masjid, ya, yang di sana dikenal dengan Masjid Zulhulaifah atau yang dikenal dengan Masjid Abyar Ali. Kalau orang Indonesia menyebutnya dengan istilah Bir Ali, ya, Bir Ali. Itu adalah tempat mikot bagi jamaah haji Indonesia untuk gelombang pertama. Tapi mikot di Bir Ali ini, ya, dalam rangka untuk ikhram haji atau dalam rangka untuk niat atau ikhram umroh, bukan ikhram haji, karena belum memasuki pada masa haji. Karena yang akan dilakukan untuk jamaah haji gelombang pertama pada saat itu adalah sesampainya di Makkah, yaitu melaksanakan umroh, ya. Sedangkan untuk gelombang kedua, ya, ini untuk jamaah haji Indonesia berangkat dari tanah air, bukan menuju Madinah, tetapi langsung menuju Jeddah. Yang nanti dari Jeddah itu akan langsung menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya, jadi untuk jamaah haji gelombang kedua, ya, jadi bukan menuju Madinah untuk melaksanakan arba'in, tetapi langsung menuju Jeddah, ya, dan nanti dari Jeddah langsung dibawa ke Makkah untuk persiapan untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Karena untuk jamaah haji gelombang kedua ini waktunya sudah mepet, ya, sudah mendekati dengan pelaksanaan ibadah haji yang dimulai tanggal 8, ya, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi oleh karena itu, ya, jamaah haji gelombang kedua ini langsung dibawa ke Mekah. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan masalah mikot untuk jamaah haji gelombang kedua, sebetulnya di dalam kegiatan jamaah haji baik itu tidak melihat gelombang 1 atau pertama atau kedua, memang dari awalnya sudah ditentukan bahwa sebagai tempat mikot jamaah haji dari Indonesia yaitu di daerah yang disebut sebagai daerah Yalamlam atau yang disebut sebagai Karnul Manazil, ya, itu adalah sebagai batas tempat untuk mikot. Tapi setelah tahun 1970-an adanya peralihan transportasi. Kalau sebelum tahun 1970-an bahwa jamaah haji Indonesia itu transportasinya menggunakan kapal laut, ya, kapal laut. Tetapi setelah tahun 1972 dan dimulai tahun 1973 itu pertama kali jamaah haji Indonesia menggunakan transportasi atau fasilitas pesawat terbang. Nah, ketika jamaah haji Indonesia dulu masih menggunakan alat transportasi kapal laut, ini kalau misalkan mikot di Yalamlam, ini sangat mudah karena kapal laut melewati, ya, daerah yang disebut sebagai Karnul Manazil atau Yalamlam, sehingga kapal lautnya dapat singgah sebentar di situ untuk mempersiapkan jamaah hajinya untuk melaksanakan mikot. Tapi begitu terjadi peralihan transportasi dari kapal laut ke pesawat, tentunya kalau pesawat, ya, ini hanya melintas di atasnya Yalamlam.
apalagi jarak tempuh pesawat itu ya kecepatannya sangat luar biasa dibandingkan dengan kapal laut, sehingga akan sangat menyulitkan kalau mikotnya itu menggunakan mikot Yalamlam. Ya, oleh karena itu untuk jamaah haji gelombang kedua ini sudah mendapatkan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa yang dipakai sebagai tempat atau mikot daripada jamaah haji gelombang kedua yang antara lain yang pertama bisa dari asrama haji embarkasi di tanah air. Kalau di Jawa Timur yaitu asrama haji ya di Surabaya sana itu sebagai tempat ya sebagai transit daripada jamaah haji Indonesia ya dari daerah kemudian beralih ke pesawat untuk menuju tanah suci ya. Kemudian juga sebetulnya bisa dilaksanakan mikot itu di dalam pesawat ya. Nah, biasanya sebetulnya untuk kru pesawat ketika sebelum melintas di Yalamlam ini sudah menginformasikan kepada jamaah haji bahwa sudah waktunya, sudah saatnya berada di daerah atau wilayah Yalamlam. Jadi oleh karena itu dari komando informasi dari kru pesawat ini diharapkan jamaah haji yang belum melaksanakan ihram bisa melaksanakan ihram di atas pesawat. Tapi dirasa ini sangat menyulitkan. Maka oleh karena itu keputusan dari Majelis Ulama Indonesia ya untuk mikot jamaah haji gelombang kedua ini diputuskan pada tahun 1980 ya, tahun 1980 ini di Bandara Jeddah yaitu Bandara King Abdul Aziz ini sebagai mikot daripada jamaah haji Indonesia terutama adalah yang gelombang kedua. Jadi sesampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sana para jamaah haji dari Indonesia yang gelombang kedua ini biasanya istirahat, diberi waktu istirahat, di sana bisa mandi-mandi, di sana bisa sholat dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga Bandara King Abdul Aziz ini menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 tepatnya 28 Maret 1980 ini disepakati sebagai tempat mikot bagi jamaah haji Indonesia khususnya untuk gelombang kedua. Namun ya, dalam perkembangan dari waktu ke waktu ternyata pada tahun 2018 pemerintah Saudi Arabia terutama dalam hal ini adalah Bandara King Abdul Aziz ini membatasi waktu istirahat untuk seluruh jamaah haji dari negara manapun, sehingga diharapkan ketika jamaah haji sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ini diharapkan sesegera mungkin melanjutkan perjalanan ke Makkah. Sehingga dari keputusan dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia ini sangat tidak mungkin karena keterbatasan dan kesempitan waktu ya, ketersediaan waktu bagi jamaah haji Indonesia dari keputusan kerajaan Saudi Arabia tersebut untuk melaksanakan mikot di Bandara King Abdul Aziz. Karena tidak mungkin ya untuk mandi, untuk sholat, apalagi untuk ganti pakaian ihram. Ini sangat tidak dimungkinkan. Oleh karena itu pada sejak tahun 2018 ya daripada keputusan dari kerajaan Saudi Arabia dengan adanya penerapan kebijakan percepatan masa keberadaan di bandara, maka jamaah haji harus sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari
asrama haji atau embarkasi. Itu yang berkaitan dengan mikot. Jadi dengan demikian untuk jemaah haji gelombang kedua ini mulai dari asrama haji embarkasi di Surabaya sana, ini mereka berangkat naik pesawat ya, ini sudah mengenakan pakaian ihram ya, tinggal melaksanakan niatnya saja. Niatnya nanti bisa dilaksanakan di Bandara King Abdul Aziz ya, tetapi untuk memakai pakaian ya, apalagi mandi, kemudian berwudu, sholat sunnah, ihram, ini tidak mungkin dilaksanakan di Bandara King Abdul Aziz, maka bisa dilaksanakan di asrama haji embarkasi di daerah setempat ya. Kalau di Jawa Timur adalah di Surabaya. Baiklah ya, satu hal yang perlu saya sampaikan. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ibadah haji itu adalah sebagai, di samping sebagai perintah, adalah juga sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam meyakini itu adalah sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirasa mampu secara ekonomi ya, kalau belum mendapatkan karomah, kalau belum mendapatkan panggilan dari Allah, mereka tidak akan bisa terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sebaliknya, orang yang secara ekonomi sebetulnya tidak mampu dan tidak mempunyai kewajiban, kalau mereka itu memang sudah ditakdirkan untuk dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka tentu ini akan terjadi. Tentu akan terjadi. Itu karena semua adalah sebagai kuasa Allah semata ya, bukan karena kita sebagai makhluknya. Oleh karena itu biasanya, karena ibadah haji itu adalah sebagai di samping perintah juga sebagai panggilan dari Allah, dan umat Islam mengakui bahwa itu adalah panggilan dari Allah, maka di dalam kegiatan jamaah haji ini biasanya ada bacaan-bacaan yang sering disebut dengan talbiyah. Talbiyah itu adalah sebetulnya adalah sebagai bentuk pengukuhan ya, sebagai bentuk ungkapan, sebagai bentuk rasa syukur karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan yang terakhir tidak salah kalau di pertemuan terakhir ini saya akan menyampaikan bacaan talbiyah ya. Ini adalah semata adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih, rasa syukur, pengukuhan ya, karena telah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena panggilan Allah tidak semua ya umat ya, tidak semua umat Islam ini akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan bacakan apa itu yang disebut sebagai talbiyah, dan bacaan ini saya rasa tidak asing bagi kita semua, terutama dalam kaitannya dengan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian kurang lebihnya materi haji pada kegiatan Pondok Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam di suatu saat nanti kita juga mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah
dan bisa ziarah ke Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi